Halo WhatsApp good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya di Naluri Hati. Di pembahasan episode kali ini, tentunya saja dong guys, banyak kejadian yang cukup membuat kita tercengang dan juga membuat kita jengkel dibuatnya. Pasalnya ada kebucinan si Farah yang hingga saat ini belum juga usai. Namun kita dibuat senang oleh taubatan nasuhanya si Agnes yang saat ini sudah kembali ke jalan yang benar katanya. Tapi kita tidak bisa memastikan juga ya guys, apakah memang benar Agnes sudah taubat atau justru dia hanya berubah sementara karena rasa kecewanya saat dia tidak jadi menikah dengan Zain. Nah guys, dan apakah kita kira-kira kelanjutan konflik antara Dinda, Zain dan juga Sandy? Apakah Sandy kali ini akan menyerahkan sepenuhnya Dinda kepada Zain? Nah, dan apakah si Dinda akan benar-benar tahu bahwa selama ini, selama dia hilang ingatan, hubungan Sandy dengan Cindy tidak begitu saja seperti yang Sandy ceritakan kepada dirinya. Ada perasaan yang lebih dalam lagi, terutama dari Cindy yang hadir ketika Cindy bersama dengan Zain beberapa waktu lamanya. Nah guys, apakah memang si Dinda akan bisa menerima jikalau memang kenyataannya tidak seperti yang diceritakan Sandy sebenarnya? Dan semoga saja Dinda sesegera mungkin akan mengetahui bahwa Sandy sering bercengkrama berdua dengan si Cindy saat dirinya masih dalam keadaan hilang ingatan. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Naluri Hati dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah asal kalian di kolom komentar agar supaya kita selaku fans dan juga penggemar sinetron Naluri Hati dapat saling bersilaturahmi satu sama lain di sini. Serta ini juga akan menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk sinetron Naluri Hati dengan episodenya yang lebih panjang lagi dan senantiasa menghibur kita di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar sinetronan Indonesia yang saat ini sedang kalian sukai. Dan mari kita masuk ke pembahasannya everybody. Di scene awal dimana ada si Rina yang menanyakan soal bagaimana rencana penyiksaan terhadap si Farah kepada si Gilang, dan Gilang pun berkata kepada si Rina bahwa semuanya sedang dalam perjalanan. Nah di sini memang kita bisa menyaksikan ya di episode sebelumnya dimana ada penderitaan si Farah yang sudah semakin menjadi-jadi kian harinya. Semoga saja di sini Farah akan kapok dan dia juga akan berbalik pikir untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Gilang. Rina pun sangat senang sekali dengan kinerja Gilang yang selama ini dia harapkan Gilang seperti itu. Di sini adegan lain lagi, ada pembantunya si Dinda nih guys yang melaporkan kepada si Dinda bahwasanya katanya di depan ada sesosok anak kecil yang mencari dirinya. Dinda pun heran dan menanyakan siapa nama anak tersebut, dan pembantunya berkata bahwa nama anak itu adalah si Faiz. Dinda pun langsung menyuruh pembantunya itu untuk sesegera mungkin mempersilahkan Faiz masuk ke dalam. Sesampainya di dalam rumahnya Dinda, Faiz dibuat kagum oleh kecantikan dan juga semangatnya si Dinda saat latihan tinju. Di sini si Faiz pun memuji-muji si Dinda hingga si Dinda hampir saja baper. Memang cantik banget ya si Dinda ini. Nah guys, di sini Dinda berkata kepada Faiz, "Ada apa kamu kesini?" Dan si Dinda pun menyuruh si Faiz untuk duduk sementara melanjutkan obrolannya bersama Dinda. Nah di sini si Dinda berkata dan bertanya kepada si Faiz apa sebetulnya keperluan yang sehingganya bisa mengantarkan kamu sampai di tempat ini. Si Faiz berkata dan menceritakan soal hajat dan niatnya datang ke rumahnya si Dinda, dan dia pun berkata bahwa tujuannya datang ke rumahnya Dinda hanya untuk meminta agar si Dinda memasakkan sesuatu bekal untuk dirinya dibawa ke sekolah. Si Dinda heran karena si Dinda sudah lupa sekali dengan semua yang terjadi dulu. Faiz pun menceritakan semuanya yang pernah dilakukan Dinda saat Dinda masih berada di rumahnya. Di sini pun Dinda berkata bahwa dia akan memasakkan Faiz untuk dibekalkan ke sekolahnya. Dinda berjanji bahwa Dinda akan mengantarkan bekal tersebut langsung ke sekolahannya Faiz. Mendengar kalimat itu pun Faiz sangat senang sekali guys, dan Faiz sangat berterima kasih sekali kepada si Dinda.
Sebenarnya tujuan utama Faiz kesini ini hanya untuk mengobati rasa rindunya terhadap Dinda yang diharapkannya menjadi kakak iparnya. Di sini adegan lain lagi di mana ada si Farah nih guys yang masih menderita dalam keterpurukannya. Datanglah si Gilang dengan membawakan secangkir teh hangat di pagi hari untuk si Farah. Si Farah di sini merasa bahwa perasaannya ditarik ulur oleh si Gilang guys. Gilang memang sesekali dia bersikap dan berperilaku baik kepada si Farah, namun di kesempatan yang berbeda si Farah akan disiksa oleh si Gilang dengan cara keji dan juga sadis. Sudah saya bilang si Gilang ini kan merupakan sosok psikopat yang tidak akan henti-hentinya membuat keonaran di negeri ini guys. Jadi ya wajar saja dong kalau sejauh ini sikap Gilang memang tidak akan pernah ada yang beres. Dan Farah pun kali ini dibaiki lagi oleh si Gilang, dan Gilang berkata bahwa dia minta maaf atas semua perlakuan kasarnya kepada si Farah. Dan itu juga dikarenakan dendamnya si Gilang karena Farah menamparnya di depan umum. Si Farah malah meminta maaf balik kepada si Gilang dan katanya si Farah yang salah di sini guys. Dasar si Farah bucin yang sangat bodoh sekali dan tidak bisa dijadikan contoh untuk kita para netizen Indonesia nih guys. Nah di sini pun si Farah akhirnya luluh kembali oleh si Gilang, dan dia mungkin saja cepat atau lambat akan merasakan kekacauan dan penderitaannya kembali di lain waktu. Gilang merasa senang saja karena si Farah bisa dengan mudahnya dibodoh-bodohi dan juga dipecundangi oleh dirinya. Gilang akan terus melakukan hal-hal yang keji dan hal yang cukup membuat kita dramatis sekali menonton sinetron ini ketika dia menyiksa Farah dan juga dia berlaku semenang-menang terhadap Farah. Namun ya saya yang jadi bingung, si Farahnya aja seolah-olah no problem dan tidak merasa bahwa terjadi apa-apa dengan rumah tangganya bersama Gilang. Serta di scene adegan lain lagi di mana kita bisa melihat ada si Faiz yang sudah sukses meminta Dinda untuk memasakkan bekalnya ke sekolah. Dia pun pamitan kepada Bu Hanum untuk sesegera mungkin pergi sekolah. Namun saat si Faiz membeberkan soal pertemuannya tadi dengan si Dinda, Bu Hanum langsung kaget dan ngomelin si Faiz. Kata Bu Hanum bahwa Dinda sekarang sudah bukan Dinda yang dulu lagi. Nah Dinda juga sekarang sudah memiliki suami dan kehidupan keluarganya sendiri. Jadi si Faiz sebetulnya tidak boleh terlalu lancang seperti itu. Tapi menurut saya paling yang dilakukan Faiz itu benar kok. Faiz hanya ingin apa yang dia cita-citakan selama ini, yakni Dinda menjadi kakak iparnya yang tak lain dan tak bukan merupakan istrinya Zain. Saat Cici memasakkan buat bekalnya si Faiz pun si Faiz menolak dan menyuruh si Cici sendirilah yang akan memakannya di sini guys. Jadi guys, kesimpulannya di episode kali ini semoga saja ya apa yang pernah dilakukan oleh si Cindy dan juga si Sandy sebentar lagi akan terkuak dan diketahui oleh si Dinda. Dan semoga saja si Sandy akan benar-benar digugat cerai oleh si Dinda sehingganya si Dinda bisa dengan mudah untuk bersatu kembali dengan Zain. Bukankah kalian setuju dengan yang seperti itu? Baik sob, sampai di sini dulu ulasan alur ceritanya. Saya tak lupa juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para netizen yang sering aktif berkomentar di channel ini. Terima kasih atas kontribusi kalian yang selalu hadir dan setia menemani Bang Mimin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe everybody.